Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz di acara analisa mingguan kita pada hari ini. Dari analisa ini dari tanggal berapa ya? Tanggal 10 ya? Tanggal 10 sampai tanggal, sabar saya lihat dulu. Tanggal 10 sampai tanggal 14 Februari tahun 2025. Seperti biasa, sebelum memasuki hari pertama minggu yang akan berlangsung nanti, saya memberikan analisa mingguan, market memberikan analisa mingguan supaya setidaknya trader Indonesia mempunyai sedikit wawasan sebelum terjun nanti dalam dunia trading. Analisa ini kita buat berdasarkan fundamental berita yang terjadi, kita bahas semuanya, dan terakhir secara teknikal kita akan melihat. Oleh karena itu tetaplah bersama kami dan jangan lupa juga subscribe channel punyanya Market biar kami semakin berkembang ke depan. Oke rekan trader, pergerakan pasar yang sangat luar biasa kita bisa lihat, dan seperti biasa sebelum kita masuk di analisa mingguan kita, mari kita mereview dulu apa yang terjadi pada pasar di minggu yang lalu. Rekan trader, untuk minggu yang lalu, rekan trader bisa lihat bagaimana pergerakan pasar sangat luar biasa. Kita lihat dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika bergerak sangat luar biasa rekan trader. Walaupun di hari Senin setelah Donald Trump langsung menerapkan kebijakan tarif buat Meksiko dan Kanada, kita bisa lihat bahwa bagaimana terjadi gap dan dolar Amerika sempat terbang tinggi sampai ke 109.755. Tapi setelah itu beliau meniadakan hal tersebut karena sudah saling berkoordinasi, ya, tawar-menawar harga pas tancap gas, dan merubah keputusan sampai 30 hari ke depan, sehingga kita bisa lihat pergerakan pasar berbalik arah yang tadinya bullish sampai ke 109.737, dia turun sampai ke level yang paling terendah, dan selama 3 hari berturut-turut dia terjatuh sampai di 107.121. Tapi setelah itu rekan trader, pasar kembali bergerak lagi. Kita lihat data-data fundamental yang dikeluarkan sangat luar biasa, terutama pada hari Jumat kemarin bagaimana data fundamental non-farm payroll, di mana non-farm payroll ini memberikan sedikit tekanan yang sangat luar biasa, sedikit sentuhan buat sempat naik juga rekan trader. Kalau rekan trader lihat, dia ini sempat naik juga, tapi kemudian setelah non-farm payroll keluar, dia sedikit mengalami pelemahan. Tapi pada prinsipnya dolar ini masih akan, dolar Amerika, indeks dolar Amerika masih akan tetap tergantung dari statement yang akan dikeluarkan oleh Donald Trump. Apalagi si Donald Trump sudah bilang bahwa di minggu depan ini dia akan mengeluarkan kebijakan tentang tarif lagi untuk beberapa negara. Makanya kalau seumpamanya dia mengeluarkan tarif seperti kayak gitu, mau nggak mau rekan trader, ya kita akan lihat bahwa pergerakan dolar ini bisa jadi punya peluang untuk naik juga ke posisi yang lebih tinggi. Tapi kita akan lihat rekan trader, karena pasar akan selalu bergerak. Selanjutnya untuk euro angkel saham dolar, kita bisa lihat bahwa euro angkel saham dolar walaupun di permulaan minggu dia sempat turun, tapi setelah itu dia mengalami penguatan setelah keputusan yang dibatalkan oleh Donald Trump, dan kita bisa lihat bagaimana dia naik sampai di posisi yang paling tinggi minggu lalu di seputaran 1.04400, walaupun kemudian di hari Kamis dan hari Jumat dia mengalami pelemahan yang signifikan di posisi 1.03238. Begitupun juga untuk pound sterling rekan trader. Pada prinsipnya pound sterling sama juga rekan trader, imbas dari tarif yang diterapkan bagaimana dia sempat naik, tapi setelah itu dia turun. Tapi secara garis besar kita bisa lihat bahwa pound sterling gagal mempertahankan pemulihan terhadap dolar, ya, setelah keputusan tingkat suku bunga yang dikeluarkan oleh Bank of England, ya. Dan pada prinsipnya pound sterling ini dia terpukul oleh pemangkasan sikap dovish yang dikeluarkan oleh Bank of England. Sedangkan untuk gold rekan trader bisa lihat bagaimana pergerakan gold minggu lalu, walaupun permulaan dibuka sempat jatuh luar biasa ke posisi 2774. Tapi setelah
perkataan tentang traffic dibatalkan, kita bisa lihat bagaimana gold ini naik luar biasa. Dan gold kembali, emas naik sampai titik tertinggi dalam sejarah, menembus level 2883 dan memiliki peluang tinggi untuk bisa sampai ke level 2900. Kita bisa lihat rekan trader, kejadian sangat luar biasa, dan akhirnya gold menutup minggu yang telah berjalan di posisi 2862. Ya, ini sangat luar biasa. Dan untuk USD Yen Jepang sama juga. USD Yen Jepang, rekan trader, kita bisa lihat sikap statis yang terjadi, pelemahan yang terjadi pada dolar membuat bagaimana pasangan mata uang ini mengalami pelemahan yang sangat luar biasa. Plus kita bisa lihat bagaimana kebijakan yang diambil oleh Bank of Japan, ya, kekuatan yang terjadi sehingga bisa memberikan tekanan yang sangat luar biasa terhadap pasangan mata uang ini. Ini rekan trader bisa lihat dengan jelas ini ya rekan trader ya. Selanjutnya bagaimanakah rekan trader kalender ekonomi apa saja yang terjadi pada minggu yang lalu? Rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana kalender ekonomi yang terjadi pada minggu lalu sangat luar biasa. Ya rekan trader, di sini rekan trader bisa lihat bahwa bagaimana pergerakan ekonomi yang terjadi di minggu yang lalu. Ya, saya tunjukin ini dulu. Nah ini dia. Kita mulai dari hari Senin kemarin, bagaimana IHK dari Eropa mengalami penguatan sebesar 2,5%. Begitupun juga indeks harga manufaktur 51,2 dan manufaktur ISM 50,9. Di hari Selasa, lowongan pekerjaan YOLTS sedikit mengalami pelemahan. Yang tadinya 8,1 juta, dia menjadi 7,6 juta. Ini sangat memberikan sebuah peluang atau setidaknya memberikan suatu tekanan terhadap nilai yang akan dikeluarkan di saat non-farm payroll yang telah terjadi rekan trader. Begitupun juga ADB rekan trader mengalami perubahan tenaga kerja non pertanian ADP mengalami penguatan menuju 183.000 dari 176, indeks jasa pembelian dan lain-lain. Nah, rekan trader bisa melihat non manufaktur ESM 52,8. Dan hari Kamis seperti biasa klaim pengangguran awal, pengangguran ya sedikit mengalami kenaikan, pengangguran berada di sekitaran 219.000 dari minggu lalu sebesar 208. Dan ditutup oleh non-farm payroll, tenaga kerja non pertanian, ya dia berubah menjadi 143.000 rekan trader dari 309.000. Ya ini sangat luar biasa dan ini juga akan menjadi data yang sangat memberikan pegangan buat The Fed untuk rapat pertemuan FOMC nanti. Kemungkinan besar kalau seperti kayak gini artinya kan pemangkasan tingkat suku bunga bisa saja dilakukan sebesar 25 basis point pada pertemuan yang akan datang ya. Dan kita lihat juga rata-rata pendapatan per jam 0,5 dari 0,3 mengalami kenaikan serta tingkat pengangguran. Pengangguran sedikit mengalami pelemahan dari 4,1 menjadi 4,4%, 4,0 ya, 4,1% jadi 4,0. Nah, ini adalah data yang telah terjadi pada hari kemarin rekan trader, pada minggu yang lalu. Selanjutnya rekan trader, bagaimanakah untuk minggu depan, minggu yang akan kita jalani? Nah, untuk yang minggu depan dari tanggal 10 nanti sampai tanggal 14, kita bisa lihat sebelum kita masuk ke teknikal, kita bisa lihat dulu secara fundamental. Yang harap diperhatikan oleh rekan trader adalah nanti pada hari Selasa 11 Februari itu ada testimoni dari Jerome Powell, ya, Gubernur Sentral Bank Amerika. Ini nih sangat dinanti-nanti oleh pasar. Hari Selasa dan hari Rabu adalah hari-hari yang sangat luar biasa karena Jerome Powell akan mengeluarkan pendapatnya. Pasar akan menanti kebijakan yang terjadi. Oleh karena itu kita akan lihat ya, kita akan lihat karena kebijakan dia ini pun juga akan sangat dipengaruhi karena Donald Trump pun juga akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Jadi pada saat itu Jerome Powell ini akan mengeluarkan pendapatnya, memberikan testimoni supaya pergerakan pasar masih tetap stabil rekan trader ya. Sedangkan hari Rabu, jangan lupa hari Rabu data inflasi. Data inflasi dikeluarkan pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat.
Ini sangat ditunggu-tunggu setelah non-farm payroll, data inflasi. Ini merupakan acuan yang bisa diambil untuk nanti pertemuan FOMC. Hari Kamis seperti biasa dari Inggris ada PDB ya. Ada juga data inflasi dari Jerman, klaim pengangguran seperti biasa hari Kamis, dan indeks harga produsen. Ini juga akan mengukur inflasi dari sektor swasta, rekan trader ya. Dan terakhir kita bisa lihat bahwa hari Jumat penjualan retail inti pada bulan Januari. Ini 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, hari Kamis nanti ya. Nah, sedangkan rekan trader, bagaimanakah secara teknikal? Nah, secara teknikal kita bisa lihat bersama-sama apa yang akan terjadi pada minggu depan. Untuk teknikal rekan trader, seperti biasa kita akan mulai dari indeks dolar Amerika ya. Indeks dolar Amerika menurut analisa saya ya, sebenarnya kalau saya lihat indeks dolar Amerika ini masih punya peluang yang sangat kuat untuk mengalami pelemahan. Tapi sekali lagi saya bilang rekan trader, hati-hati bahwa statement akan dikeluarkan oleh Donald Trump. Bukan statement, tapi kebijakan akan dikeluarkan Donald Trump. Hati-hati akan terjadi gap. Tapi secara garis besar saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar untuk indeks dolar Amerika mengalami pelemahan masih sangat besar. Oleh karena itu, saya mencoba untuk memprediksikan bahwa dia ini akan bergerak rekan trader. Ya, saya balik dulu di sini. Nah, indeks dolar Amerika ini kalau menurut analisa saya, dia itu akan mencoba bergerak dari posisi yang paling tertinggi 109.364 sampai tidak tertutup kemungkinan dia akan turun sampai di 105.666. Angka setan pula nih, 666. Nah, ini dia rekan trader. Harap diperhatikan karena kebijakan akan dikeluarkan Donald Trump, tidak tertutup kemungkinan dia gap seperti minggu yang lalu, dia naik ke posisi yang tertinggi. Tapi sekali lagi harap diperhatikan. Tapi dalam tendensi saya bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika menurut saya masih punya peluang yang sangat besar untuk mengalami pelemahan di minggu ini. Walaupun tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik karena gap ya rekan trader ya. Sedangkan untuk Euro USD dalam tanggapan saya masih bisa bilang bahwa peluang untuk mengalami penguatan untuk Euro USD ini masih sangat kuat rekan trader. Malahan saya bisa bilang bahwa Euro USD ini menurut analisa saya dia punya peluang yang sangat besar untuk naik sampai posisi yang paling tinggi. Itu menurut saya itu sampai di posisi 1.05886 dengan tendensi bahwa pelemahan yang paling sempurna bisa terjadi sampai di titik 1.02128. Dan untuk pound sterling di dalam analisa saya, pound sterling menurut saya pun juga masih tetap punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Saya sedikit melihat bahwa dia ini akan mencoba naik sampai level ketinggian yang paling maksimum. Menurut saya itu dia akan berada di seputaran di sini. Rekan trader di sini. Dia akan berada di seputaran 1.26986 sampai level paling terendah di posisi 1.21673. Nah, itu adalah arah pergerakan terjadi pada pound sterling. Sedangkan untuk emas, nah emas ini nih empuk kali nih. Emas rekan trader, memang dia udah berada sampai di titik resisten paling tinggi ya rekan, titik tertinggi ya. Saya bisa bilang bahwa emas ini menurut analisa saya masih punya peluang naik ke posisi yang lebih tinggi walaupun tidak tertutup kemungkinan dia akan jatuh ya. Saya bisa bilang bahwa dia masih tetap punya peluang untuk naik ke 2958, tapi menurut saya udah tinggi kali itu. Menurut saya 2000 ya, ini saya kasih di tengah-tengah aja lah, 2925 menurut saya 2925 lah ya. Menurut saya itu adalah nilai yang paling tertinggi walaupun tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik sampai ke 2958. Ini saya kasih ini dulu 2925 2925.00. Nah, menurut saya di situ ya rekan trader ya. Nah, menurut saya dia akan bisa coba situ walaupun sebenarnya titik tertinggi itu akan sampai di 2958. Tapi sekali lagi
tidak tertutup kemungkinan bahwa emas ini dia akan jatuh sampai level terendah di posisi 2757. Nih kita bisa lihat persepsinya ya, karena semua ini tergantung dari berita, atau sebenarnya semua ini tergantung dari kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Donald Trump nanti. Apalagi dia udah bilang di salah satu berita hari Jumat kemarin, dia bilang bahwa dia akan perang tarif lagi terhadap Eropa dan beberapa negara lagi akan dikeluarkan pada minggu depan ini. Oleh karena itu saya bisa berasumsi bahwa dia ini akan mencoba naik sampai level paling maksimal di 2925. Dia menembus level 2900 dengan level paling terendah itu di seputaran 2725. Tapi tidak tertutup kemungkinan pun juga dia bisa naik juga. Tapi sebenarnya kalau titik yang paling tertinggi di 2550 menurut saya terlalu tinggi ini ya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah, kita antisipasi aja. Tapi menurut saya 2925 bisa terjadi pada gold ya. Ini harap diperhatikan. Dengan asumsi kalaupun dia turun sampai di 2757 dia keluar dari zona 2800 malah. Kita akan lihat bersama-sama pada minggu depan. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader ya, dari kacamata saya, semua dari kacamata saya rekan trader, dia ini masih punya peluang untuk turun lagi ke posisi yang lebih tinggi, posisi yang lebih rendah, ya. Saya bisa berasumsi bahwa dia ini akan mencoba turun, taruhlah di seputaran sini rekan trader. Nah sinilah. Nah, oke, sini. Dia bisa turun sampai di 148.683, tapi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia kembali naik di posisi tertinggi di seputaran 155.349. Nah ini adalah pergerakan yang akan terjadi pada USD Yen Jepang. Oke rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah analisa teknikal kita, analisa mingguan kita. Saya berharap semoga apa yang market berikan buat rekan trader setidaknya bisa memberikan sedikit arahan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader selama 1 minggu ke depan. Oleh karena itu tetap melihat apa yang kami sajikan, dan kembali lagi rekan trader menganalisa dan melakukan transaksi sesuai dengan apa yang rekan trader rencanakan. Itu yang paling penting, karena strategi yang paling utama itu bukan punya kami, tapi punya rekan trader. Itu yang paling luar biasa. Kami hanya menyajikan informasi, menyajikan analisa, tapi saran kami rekan trader mengolah lagi analisa yang kami berikan ini, dan gunakanlah analisa rekan trader untuk trading yang akan dilakukan rekan trader. Demikianlah analisa mingguan kita. Saya berharap semoga apa yang kami lakukan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di analisa minggu berikutnya. Salam profit Indonesia.